Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anton Firmansyah dari Untak Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi periodik dan deret Fourier. Fungsi periodik atau fungsi siklik juga disebut bentuk gelombang periodik atau sekedar gelombang periodik adalah fungsi yang mengulangi nilainya secara berkala atau periode. Bagian fungsi atau bentuk gelombang yang dapat diulang disebut siklus. Misalnya, fungsi trigonometri yang berulang dengan interval 2pi radian adalah fungsi periodik. Fungsi periodik digunakan di seluruh ilmu pengetahuan untuk menggambarkan osialisi gelombang dan fenomena lainnya yang menunjukkan perioditas. Fungsi apapun yang tidak periodik disebut aporiodik. Inilah ilustrasi fungsi periodik dengan periode P. Fungsi periodik f(x) dengan periode T adalah f(x) sama dengan f x tambah T, di mana T adalah sebuah konstanta positif, atau dengan kata lain, suatu fungsi f(x) dikatakan suatu fungsi periodik dengan periode T jika nilai f(x) akan sama berulang pada setiap selang periodenya. Nilai terkecil dari T lebih besar dari 0 disebut periode terkecil atau disingkat periode dari f(x). Contoh fungsi periodik. Fungsi sinus dan kosinus merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi. Karena sin x sama dengan sin x tambah 2pi sama dengan sin x tambah 4pi dan sin x tambah 6pi. Yang dimaksud periodik yaitu dari 0 menjadi menggelombang ke nilai pi, pi menggelombang ke bawah ke 2pi, dan setiap siklus memiliki periode 2pi. Deret Fourier. Misal, f(x) didefinisikan pada selang min L, L, dan di luar selang ini oleh f x plus 2L sama dengan fx, yaitu diandaikan bahwa fx mempunyai periode 2L. Deret Fourier yang bersesuaian dengan fx, yaitu fx sama dengan A0 per 2 tambah sigma tak hingga n sama dengan 1 an cos npx per L tambah bn sin nx per L, di mana rumus A0 sama dengan 1 per L integral L min L fx dx. Untuk rumus AN, 1 per L integral L min L fx cos npx per L dx dengan nilai n 0 sampai seterusnya. Untuk bn, yaitu 1 per L integral L min L fx sin n px per L dx dengan nilai pi dengan nilai n 0 sampai seterusnya. Perumusan deret Fourier untuk berfungsi dengan periode 2pi seperti pada fungsi sinus dan kosinus adalah fx sama dengan A0 per 2 tambah sigma tak hingga n-1, n plus n sama dengan 1, an cos nx plus bn sin nx, di mana A0 sama dengan 1 per pi integral pi min pi fx dx. Untuk an sama dengan 1 per pi integral pi min pi fx cos nx dx dengan nilai n 1 sampai seterusnya. Untuk rumus bn, 1 per pi integral pi min pi fx sin nx dx dengan nilai n sama dengan 1 dan seterusnya. Batas integral dapat berubah, tetapi harus tetap dalam selang 2pi. Misal, integral batas atas 2pi, batas bawah 0 dx, atau integral batas atas min 5pi per 4, batas bawah min pi per 4 dx. Fungsi ganjil genap. Fungsi ganjil simetris terhadap sumbu asal f
min X sama dengan min Fx untuk setiap sumbu. FA sama dengan B untuk F min A sama dengan FA. Jadi di grafik ini, jika kita mencari A, maka menghasilkan nilai B. Jika kita mencari min A, akan menghasilkan min B. Jadi akan satu sumbu X. Contohnya grafik sin seperti ini. Fungsi genap. Simetris terhadap sumbu Y. F min X sama dengan min F X untuk setiap sumbu X. FA sama dengan B. F min A sama dengan B. Jadi jika mencari A, akan menghasilkan B. Dan jika mencari min A, akan menghasilkan B. Dan simetris terhadap sumbu W. Contoh grafiknya seperti Y cos seperti ini. Sifat-sifat fungsi ganjil genap. Fx ganjil tambah Fx ganjil, maka menghasilkan Fx ganjil. Fx genap tambah Fx genap sama dengan Fx genap. Fx genap tambah Fx ganjil bukan genap maupun ganjil. Fx ganjil dikali Fx ganjil, maka hasilnya Fx ganjil. Fx genap dikali Fx genap, maka menghasilkan Fx genap. Fx ganjil dikali Fx genap sama dengan ganjil. Itu sifat fungsi ganjil genap. Contoh soal, tentukan deret Fourier fungsi berperiode 2π berikut. Fx sama dengan min C jika min P lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 0, dan C jika 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari P. Ini jika digambarkan grafik seperti ini. Bentuk deret Fourier fungsi dengan dua periode. Untuk cara pertama, menentukan A0, AN, dan BN. Menentukan A0. A0 sama dengan 1/π integral P min P Fx dx. Kita langsung masukkan rumus yang seperti ini, yang di atas ini. A0 sama dengan 1/π integral 0 min P min C dx tambah integral P 0 C dx. Kenapa hasilnya 0? Pada saat digambarkan grafiknya, yang coretan kuning ini minus, dan coretan merah ini positif. Jadi, saling menghilangkan nilainya. Jika diintegralkan, nilainya akan saling menghilangkan. Kita lanjut mencari AN. Rumus AN adalah 1/π integral batas atas B, batas bawah min V, Fx cos dx. Maka AN sama dengan 1/π integral 0 min B min cos nx dx tambah integral B 0 C cos nx dx. Ini kenapa nilainya 0? Pada saat digambarkan grafik, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang ada warna kuning, ini nilainya negatif. Dan yang warna merah itu positif. Maka nilainya akan saling menghilangkan. Ketika negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, maka nilainya akan saling menghilangkan. Karena grafik yang pertama 0 merupakan fungsi ganjil, maka tidak dapat diselesaikan menggunakan fungsi genap. Maka AN semuanya sama dengan 0. Mencari BN. Rumus BN adalah 1/π integral P min B Fx sin X dx. B1 sama dengan
1/P integral 0 min P min C sin X dx ditambah integral P 0 C sin X dx. Jika diintegralkan, hasilnya akan menjadi yang seperti yang di bawah ini. 1/P C min cos X, karena integralnya sin itu cos. Min cos X, batas atas 0, batas bawah min P, ditambah C. C-nya keluar karena konstanta. Sin jadi cos X, batas atas P, batas bawah 0. Jika dihitung akan menghasilkan 4C ini. Ini kenapa nilainya tidak 0? Karena saat digambarkan grafik, nilai yang di grafik ini, yang coretan ini hanya bernilai setengahnya periode. Jadi jika coretan kuning ini negatif, ketemu coretan, karena ini satu periode ya, jadi negatif, yang ini negatif, ini positif, nilainya ditambah, dan hasilnya 4C/P. Untuk B2 sama dengan 1/P integral batas bawah min P, batas atas P, fx sin 2 dx. Ini rumusnya, kita langsung masukkan aja. 1/P integral 0 min P min C sin 2x. 2x itu maksudnya 2 periode, 2 gelombang, yang seperti grafik di bawah ini. Dx plus C kali sin 2x dx. Jika diintegralkan hasilnya 0, karena pada saat di gambar grafik ini nilainya saling menghilangkan. Ini negatif ketemu positif, ini negatif ketemu positif, hasilnya itu 0. Untuk B3 sama dengan 1/P integral 0 min P min C sin 3x dx plus integral C sin 3x dx sama dengan 1/P min C 2/3 plus C 2/3. Maka hasil integralnya jadi seperti ini. Ini nilainya tidak 0 karena menyisakan satu gelombang yang warna biru ini. Jadi ini positif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Ada sisa gelombang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa B genap sama dengan 0 dan B ganjil sama dengan 4C per NP, di mana B ganjil B1 tadi menghasilkan 4C per NP. Untuk yang B3 sama dengan 4C per 3P, untuk yang B5 sama dengan 4C per 5P. Jika semua A0 dan AN, BN diketahui, maka kita langsung masukkan ke rumus saja, maka hasilnya akan seperti ini. Jika dihitung, hasilnya akan seperti ini. Fx sama dengan B1 sin X plus B3 sin 3X tambah B5 sin 5X. Fx sama dengan 4C per P sin X tambah 4C per 3P sin 3X plus 4C 5P sin 5X. Jadi seperti itu untuk contoh soal deret Fourier. Demikian dari saya. Terima kasih.